yang kita cari itu yang sia-sia, tapi yang kita cari sesuatu yang bisa berdampak positif kepada diri kita, baik berdampak dari segi agama, dari segi sosial, bahkan dari segi umum. Nah, untuk itu beberapa kalimat dari kitab akan saya bacakan untuk nanti bisa kita ambil hikmahnya dan kita dapat pelajari apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menjalani kita mencari ilmu agar tidak keliru dalam kita melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi ayyanwiya lil muta'allimu bi thalabil ilmi ridallah. Yang pertama sudah dikatakan dalam kitab, kurang lebih artinya seperti ini. Dan lebih baiknya orang yang mencari ilmu atau orang yang sedang mencari ilmu, yang pertama kita harus mempunyai niat yang bagus. Dan di antara beberapa niat yang bagus, yang pertama termasuk niat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita sebagai orang Islam tidak bisa dipungkiri setiap langkah kita, apapun yang kita lakukan, walaupun kelihatan kita dalam bekerja, kelihatan kita dalam berteman, kelihatan kita dalam keseharian, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dikatakan dalam kitab juga ada beberapa yang sudah kita pahami bersama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah." Jadi apapun yang kita lakukan, kelihatannya kita terlihat seperti yang beramal untuk dunia. Tapi apakah hanya itu tok? Tidak. Kita bisa menjadikan semua yang kita lakukan di dunia, walaupun kelihatannya hanya bekerja untuk kebutuhan dunia, wa yusawwiru bi husnin niyat wa yasiru bi husnin niyat, dan bisa dihitung apa amal yang kita lakukan jadi amal akhirat dengan bagusnya niat. Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun kita berteman, kita sedang jalan-jalan, menikmati pemandangan alam dan sebagainya, kita bisa dengan niat mensyukuri semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menjadikan semua yang indah-indah, yang bagus-bagus menjadi kekaguman bagi kita pribadi untuk mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, di dalam kita mencari ilmu, tidak bisa kita hanya mengandalkan untuk kepentingan dunia tok. Besok kalau kita selesai sekolah, kita mau bekerja, dapat uang, beli mobil, beli rumah, menumpuk-numpuk harta. Bukan itu tok. Bukan. Karena apa? Tujuan hakiki kita mendapatkan semua yang kita dapatkan dengan ikhtiar bekerja di dunia niku, itu karena kita mengharapkan darul akhirah. Kita mempunyai niat yang kedua karena kehidupan di akhirat. Penjelasan untuk kehidupan di akhirat sangat panjang, tapi cuma saya singgung sedikit, bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara, yang di akhirat itu yang kekal. Jadi bisa dikatakan begini, untuk
mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa terima dengan akal sehat, itu namanya ghaib. Nah, yang ghaib bisa diketahui, bisa kita pahami hanya dengan hati. Nah, termasuk akhirat. Akhirat itu apa? Akhirat itu di mana titik kita lepas nyawa kita dan mulai masuk di dalam alam kubur. Nah, setelah kita bangun dari alam kubur, apa yang terjadi setelah itu? Ada neraka, ada surga, ada timbangan amal, ada siratal mustaqim dan sebagainya. Itu yang dinamakan alam akhirat. Nah, tujuan kita mencari ilmu bukan hanya untuk kepentingan duniawiyah, tapi juga ukhrawiyah. Dan niat yang ketiga tidak lain, kita pada waktu saat ini berlomba-lomba, mari kita izalati jahli, berniat untuk menghilangkan kebodohan kita sendiri. Apakah hanya cukup untuk kita sendiri? Enggak. Nantinya untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk masyarakat kita. Dan apa yang harus dipersiapkan? Termasuk niat-niat yang kita lakukan di dalam mencari ilmu agar tidak menjadi keliru. Jadi dikatakan wa izalatil jahli an nafsihi wa an syairil juhali. Bukan hanya nafsihi, bukan hanya kita sendiri, wa an syairil juhali, dan kepada kebanyakan orang yang masih kurang mengetahui atau dalam bahasa umumnya dikatakan bodoh. Nah, kata-kata bodoh itu bisa kita singkirkan dulu, karena bodoh hanya bisa dikatakan untuk orang-orang yang tidak mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu, betapa belum tahunya dia, tidak bisa dikatakan bodoh karena sedang mencari ilmu. Contoh, anak kecil kalau ngaji, kalau sekolah itu udah umum. Kalau di sekolahan kejar-kejaran, lari-larian, teriak, kadang ada bu guru, ada pak guru, ada pak ustadz dan sebagainya. Dia tidak akan tahu bahwa saat itu dia harus diam dan harus ngaji dan harus sekolah, harus konsentrasi. Dia juga belum tahu. Karena apa? Karena dia datang ke sekolah, dia datang ke tempat pengajian, itu karena dia memang harus mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan itu, dan memang belum tahu. Bukannya bodoh, tapi belum tahu. mungkin nanti jadi berkepanjangan. Kita teruskan dulu biar nanti habis sampai materinya niat mencari ilmu kita. Untuk yang keempat, wa ihyaiddin. Niat yang keempat, kita harus benar-benar berusaha bahwa kita sebagai orang Islam, kita bisa menghidupkan agama Islam. Bagaimana toh biar agama Islam itu selama kita masih hidup, kita bisa jaga agar agama Islam tidak mati. Karena apa? Semakin banyak orang yang tidak mempunyai ilmu, akan semakin cepat agama Islam mati. Percaya nggak percaya, semakin meningkat tingkat ekonomi, semakin meningkat harta, benda, kekayaan kita, semakin berkurang kepercayaan kita kepada bab agama. Mungkin di antara salah satu itu. Dan antisipasinya, kita sebagai milenial bagaimana? Seperti yang tadi saya sudah katakan di depan, bahwa inovatif, inovasi semua kita lakukan, yang penting harus mempunyai niat, di antara salah satu itu. Terus yang nomor 5, wa ibqail islami, niat yang kita lakukan yaitu untuk agama Islam supaya langgeng abadi. Jangan sampai sebelum hari kiamat agama Islam udah nggak ada. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan selama kita masih bisa berusaha belajar agama umum, sosial, bahkan ilmu-ilmu akhlak, sopan santun, unggah-ungguh, etika, itu bisa kita pelajari untuk supaya agama Islam tidak punah. Jadi
Jadi untuk yang terakhir setelah dari 5 tadi niat yang bisa kita lakukan, yang juga kita tidak bisa pungkiri bahwa dari kesemuanya yang tadi saya katakan, bahwa untuk termasuk merangkum semua yang harus kita lakukan, tidak lain tidak bukan kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi kenikmatan, nikmat akal yang sehat, bisa memberikan semua yang ibu guru berikan, yang bapak guru berikan. Maka marilah badan yang kuat dalam kondisi new normal seperti ini, marilah kita bersama-sama kita terapkan kedisiplinan kesehatan kita masing-masing. Tidak harus ini itu ini itu. Yang penting kita bisa untuk menjaga diri kita sendiri, baik dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam lingkungan yang lainnya. Saya rasa dari materi yang saya ulas dari tadi sudah cukup banyak. Mungkin kalau dirangkum sudah banyak sekali. Tapi yang lebih utama, marilah kita sama-sama berdoa bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi dari acara malam ini dalam pengajian kelas 10 IPA 5, marilah kita sama-sama berdoa dengan saya ikuti beberapa patah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Liridai ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in. Sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il wal afat wa taqabbalana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamal sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha samawati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa ta'budana wa ta'asirna ya Allah Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wal auladana wa dhurriyyatina min jam'iyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min su' wal juli wal dhair. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana wa anta khairul fatihin wa ghafir lana anta khairul wa anta khairul rahimin warzuqna wa anta khairul raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma tawwil 'umrana 'umran nafi'an warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan 'indal mautina wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya aturkan. Banyak kekurangan, banyak kekeliruan, kekhilafan, sengaja maupun tidak sengaja, mohon bisa dimaafkan. Dan apabila lain kesempatan bisa kita berkumpul lagi walaupun dalam keadaan gelmit yang seperti ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Umar Farid telah memberikan materi dan doa untuk kegiatan pengajian kelas malam ini. Mohon maaf teman-teman, tadi saya keluar soalnya sinyalnya di sini nggak ada. Untuk acara selanjutnya itu sambutan dari perwakilan kelas. Denny. Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nasta'in billahi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Mateng pada wali kelas kita Bu Leni dan juga pengurus ASIS yang sudah mengawasi kegiatan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah antusias mengikuti acara pada malam ini. Syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki apa sih buat nderek pinten ta niki? Kita dapat mengikuti acara malam ini tanpa halangan suatu apapun. Buat nderek nih. Mari kita limpahkan rasa syukur kita dengan bacaan tahmid.